Hai, halo, gua Dujep. Di video kali ini gua bakal nge-review sebuah produk krim malam yang ditujukan untuk kulit berjerawat. Dan sebelum ke poin daripada review yang akan gue sampaikan, selalu gue ingatkan bahwa apa yang akan gue sampaikan di sini sifatnya personal, alias menurut pengalaman pribadi gue. Walaupun demikian, gue tetap berusaha untuk belajar mengenai skincare, entah itu lewat baca buku, visit website. Salah satu yang gue kunjungi dan sangat gue rekomendasikan adalah lovemovie.com. It's about beauty and science. Gue juga nonton banyak video skincare dari mereka ahlinya seperti dermatologist, esthetician, atau bahkan mereka yang dianggap sebagai skincare gurus. But the end of the day, whatever I'm talking about, please keep in mind. Ini dia produknya, ini dari brandnya Wardah, ini yang variannya Acne Derm. Ini harganya kisaran di bawah 40.000 untuk 40 ml. Lo bisa lihat di sini packagingnya dia tube flip-flop seperti ini. Gue suka banget packagingnya, warnanya simple tapi tetap estetik. Apaan tuh estetik? Nah, dia sendiri memiliki tekstur krim yang agak gel dan dengan tekstur seperti ini membuatnya sangat mudah diaplikasikan ke wajah, cepat meresap, dan yang paling gue suka juga adalah ringan ketika dipakai. Baunya enak juga sih, menjurus seperti ada obat-obatnya. Apaan tuh? But anyway, gue coba produk ini udah lumayan lama sebenarnya, sekitar sebelum atau sesudah PSBB season 2, gue lupa. Yang pasti gue sudah menghabiskan 1 tube. Nah, pengalaman gue sendiri setelah menghabiskan 1 tube ini biasa aja. Wait, don't get me wrong. Biasa aja dalam artian gini, gue berekspektasi bahwa dia ada nama Acne Derm. Gue berekspektasi bahwa produk ini bisa menangani jerawat. Ya, walaupun dia punya licorice root extract, dia punya salicylic acid, dan kalau ngomongin salicylic acid, ini merupakan salah satu komposisi yang sangat gue cintai dengan sepenuh hati karena keefektivitasannya untuk membantu melawan bakteri penyebab jerawat. Cuman kan gue nggak bisa cuma ngelihat dari satu komposisi kan, gue juga harus ngelihat dari segi formulasi. Mungkin formulasi yang dimiliki si Wardah ini tidak terlalu pas untuk kebutuhan kulit wajah gue dengan ya, jenis jerawat hormonal. Jadi intinya apakah ini gue kasih gambaran ya, kasih gambaran. Misalkan kalau sekarang lo lagi jerawatan nih, misalkan lo mau tumbuh jerawat, apakah dengan menggunakan si Wardah ini jerawat lo yang tadinya mau timbul nggak jadi timbul? Nggak, menurut gue nggak. Apakah misalkan sekarang lo lagi jerawatnya meradang, setelah lo pakai si Wardah ini 2-3 hari jerawatnya jadi kempes? Gue juga nggak berpikir demikian. Buat gue ini lebih ditujukan untuk misalkan nih lo lagi jerawatan dan sekarang kondisi jerawat lo itu sudah mau sembuh 10-20% udah mau kempes, dan si produk ini menurut gue bisa menyelesaikan sisa-sisa daripada jerawat lo yang udah mau sembuh. Istilahnya gini nih, jerawat kan sometimes nih dia kelihatannya udah kayak mau kempes kan, tapi 2-3 hari malah muncul lagi. Bahkan buat teman-temannya, memang secara umum siklus jerawat ada juga yang seperti demikian kasusnya. Cuman dengan penggunaan produk ini dia jadi kayak ya udahlah, lo kalau mau sembuh aja, nggak usah balik lagi, apalagi sampai buat teman-teman. Mungkin lebih ke situ ya. Nah, setelah gue cek klaimnya juga, ternyata memang tidak memiliki klaim khusus untuk membantu menyembuhkan jerawat. Lebih ke untuk melembabkan dan mencegah timbulnya noda hitam bekas jerawat. Tapi ditulis paling akhir klaimnya sendiri adalah untuk membantu mengurangi adanya iritasi akibat timbulnya jerawat. Dan menurut gue nggak bisa menaruh harapan banyak dari produk ini karena ya klaimnya pun demikian ya. Oke. Selain itu dia juga memiliki klaim untuk mencerahkan karena dia punya licorice root extract, dia punya vitamin C dengan jenis ascorbyl palmitate kalau nggak salah. Dan again, gue nggak merasakan efek cerahnya. Ya menurut gue make sense ya. Artinya kalau misalkan kulit wajah lo mau cerah, terus lo cuma pakai krim, ya lo butuh waktu lama banget. Kalau misalkan sekarang fokus lo untuk mencerahkan, pakai essence, pakai serum yang jelas-jelas ada active ingredients di sana yang akan bekerja lebih maksimal mengenai atau menyelesaikan masalah yang lo punya. Nah, terus kenapa gue beli lagi produk ini kalau misalkan dia nggak memiliki kemampuan untuk menyembuhkan jerawat di kulit wajah gue? Ya, karena ya udahlah, nggak apa-apa lah. Gue lebih suka si produk ini, gue lebih mengandalkan efek
atau kemampuan dia melembabkan kulit wajah gue. Karena dia punya glycerin, dia punya propylene glycol, dia punya butylene glycol, dia punya centella asiatica, dia punya chamomile, yang kesemua itu memiliki efek soothing, efek moisturizing atau melembabkan kulit wajah gue. Yang gue suka dari dia adalah dengan teksturnya yang gel, ini sangat ringan, tetapi efek melembabkannya kerasa banget. Gue kerasa kalau misalkan semalaman kulit wajah gue dilembabkan, bahkan ya pagi hari gue wudhu nih sholat subuh, gue masih ngerasa bahwa ada sisa-sisa si krimnya. Padahal ketika gue tidur gue ngerasa kalau gue lagi nggak pakai apa-apa karena mungkin ringan banget. Of course, ini juga menurut gue oke kalau misalkan lo punya jenis kulit yang cenderung berminyak, selain teksturnya yang ringan cepat meresap, harusnya dengan tekstur seperti ini juga nggak bikin kulit wajah lo tambah berminyak, harusnya ya. Cuman ya again ya, kalau misalkan produk ini di kulit wajah gue reaksinya tidak terlalu baik, ya bukan berarti di kulit wajah lo akan sama hasilnya. Atau ketika sebuah produk bagus di kulit wajah gue reaksinya, belum tentu di lo bagus juga kan. Sangat personal. Itu mengapa banyak produk skincare di luar sana dari brand berbeda, karena itu dia menyasar concern yang sesuai antara kebutuhan orang dan brand yang ada atau produk yang dilempar ke pasaran. Jadi ketika gue bilang bahwa produk ini tidak untuk gue, ya bukan berarti nggak untuk kalian. Kesimpulannya, apakah gue merekomendasikan produk ini? Ya sejujurnya ya, based on my personal experience, kalau untuk masalah jerawat gue nggak merekomendasikan. Kalau untuk mencerahkan enggak juga, tapi untuk melembabkan yes. Apakah gue akan repurchase? Apakah gue akan beli lagi produk ini? Ini gue udah beli lagi. So itu dia, gue sangat berharap di video ini ada informasi yang dapat membantu dan bermanfaat. Jika iya, silahkan like dan komen di bawah. Share juga ke orang-orang yang menurut kalian perlu tahu mengenai informasi ini. Bantu subscribe juga ya untuk membantu mengembangkan channel YouTube gue. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dalam video ini. Bye-bye.